Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Sabila yang semoga pengurusnya dan jamaahnya, dan mobil khusus Ibu Nani Winata dan keluarga besarnya dan kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabiyat, halaman 414, dalam rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali bersama Sofiyah radhiyallahu anha ke Madinah Al-Munawwarah. Tatkala sampai di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih untuk tidak masuk ke rumah istri-istri beliau dengan mengajak Sofiyah radhiyallahu anha, karena budak-budak perempuan mereka sudah memandanginya dan memakinya dengan lugas, karena dianggap keturunan Yahudi, keturunan Bani Israel. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih untuk mengajak Sofiyah radhiyallahu anha ke rumah sahabat beliau yang mulia Harithah bin Nu'man ibn Nu'man al-Ansari radhiyallahu an. Wanita-wanita Ansor mendengar kisah Sofiyah radhiyallahu anha yang menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi ibu kaum mukminin. Dia masuk dalam hitungan ummahatul mukminin yang suci. Wanita Ansor mulai datang ke rumah itu satu persatu dan mereka melihat kecantikan dan kesempurnaannya. Jadi wanita Ansor lebih siap menerima daripada kelompok budak-budak yang lain yang ada di sekitaran para istri Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau orang Madinah kan memang hidup lama bersama dengan orang-orang Yahudi. Jadi ketika misalnya ada orang Yahudi, ya mereka biasa aja, karena udah biasa bergaul dengan orang-orang Yahudi. Salah seorang wanita yang datang ke rumah itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sesudah meninggalkan rumah itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyainya tentang Sofiyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha langsung terbangkit rasa cemburunya. Wajar. Nah, kenapa juga mencintai? Dan beliau mencinta sama Rasulullah Muhammad SAW. Dan semua para istri Nabi saling berlomba untuk mendapatkan perhatian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cemburu itu ya wajar. Kalau nggak cemburu berarti nggak cinta. Makanya jangan larang istrimu untuk cemburu,
Karena itu sama dengan kau melarang untuk dia mencintaimu. Itu teorinya gitu. Cemburu dalam takaran yang wajar ya lucu. Tapi kalau berlebihan waku. Siti Aisyah radhiyallahu anha langsung terbangkit rasa cemburunya. Dia menggerakkan pundaknya seraya berkata, saya melihat dia adalah seorang wanita Yahudi. Karena memang keturunan Yahudi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu jangan berkata begitu, dia sekarang sudah masuk Islam dan membaguskan kualitas Islamnya. Tatkala Sofia radhiyallahu anha dipindahkan ke salah satu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia membawa seluruh kebaikannya kepada para madunya, ummahatul mukminin. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Udah ibu nggak usah bayangin, nggak sanggup. Dia mulai berkunjung kepada Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, putri Nabi kita Muhammad SAW, putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling beliau cintai. Jadi ngalai, tidak mentang-mentang karena ibu tiri terus kemudian nggak mau datang ke anak tirinya. Justru beliau ngalai, mendahului datang ke rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Siti Sofia radhiyallahu anha menghadiahkan perhiasan miliknya yang terbuat dari emas sebagai tanda cintanya dan sebagai deklarasi keislamannya. Selanjutnya dia mulai mendekati dan mencintai semua ummahatul mukminin. Jadi memang ya Siti Sofia ingin membuktikan bahwa beliau mencintai semuanya gitu, dari keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali Sofia radhiyallahu anha ingin menggunakan pendekatannya yang cerdas ini untuk menutupi identitas dirinya karena dia adalah wanita keturunan Yahudi. Dan fakta bahwa kaumnya merupakan komunitas yang sangat memusuhi Islam serta melancarkan permusuhan terhadap Islam. Jadi memang nggak bisa dipungkiri beliau memang keturunan Yahudi, dan orang Yahudi kalau yang masih kafir ya, permusuhannya terhadap Islam itu memang sangat kuat gitu, seperti itu. Sehingga kadang ya rasa-rasa agak gimana gitu ya ada gitu. Rasa-rasa agak gimana itu ya ada. Manusiawi gitu. Pelajaran yang dipetik darinya. Hadiah itu berpengaruh besar untuk meneguhkan pokok-pokok cinta di antara manusia. Hadiah itu memiliki peranan yang mengagumkan di dalam jiwa. Bagaimana tidak, sedangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Tahadu tahabu. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, putranya berapa, Bu? Saya pernah cerita sih Bapak, putranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Putranya kurang lebih 114. Ya. 90 hafal Al-Qur'an, semua jadi ulama. Itu semuanya rukun. Saya pernah baca dalam manaqibnya, di antara rahasia rukunnya putra-putrinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik itu mendorong putra-putrinya di antara mereka untuk saling memberikan hadiah. Jadi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendorong putra-putrinya untuk saling memberikan hadiah. Makanya putra-putrinya rukun, padahal 114 kurang lebih. Putra-putri kurang lebih 114. Beliau juga bersabda, janganlah seorang tetangga menganggap remeh pemberian kepada tetangganya walaupun itu hanya sepotong ujung kuku kambing. Maksudnya walaupun sedikit berbagilah dengan tetangga itu. Ya betul. Sepotong apa? Oh. Ya. Tapi ini maksudnya dari kita ke orang lain ya. Tapi kalau kita ke orang jangan nuntut. Katanya bisa jalan, mana oleh-olehnya? Ada, enggak usah. Oh gitu. Enggak usah. Itu maksudnya dari kita ke orang lain. Kalau orang lain, kalau orang lain kita ke orang lain, maksudnya kita harus punya semangat berbagi. Tapi jangan nuntut orang lain untuk bagi pada kita. Mau dari mana kayak biarin aja, enggak apa-apa. Bercanda. Tapi Sofia radhiyallahu anha cerdas memanfaatkan itu. Baru saja masuk ke rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW, dia langsung
memberi hadiah kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha, putri suaminya Al-Habib, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mendekat dan menebar cinta kepada para madunya dengan memberi hadiah, sehingga dia dapat hidup bersama mereka dengan harmonis. Pada akhirnya ya harmonis memang. Karena ketika Nabi wafat, seluruh istri Nabi itu kumpul mengelilingi Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya ada di situ. Walaupun saat itu Nabi dalam pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha saat wafat. Para istri Nabi itu di periode-periode awal pernikahan Nabi yang berpoligami itu memang syarat dengan gesekan-gesekan kecemburuan. Karena saat itu cintanya baru cinta fisik. Tapi seiring berjalannya waktu, para istri Nabi itu cintanya mi'raj. Tidak lagi cinta dalam pengertian fisik ansih, tapi lebih dari itu secara rohani. Setelah itu setelah sekian waktu berlalu, terutama setelah menjelang meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW maksudnya, itu mereka sudah lebih bisa saling mengerti lah, itu seperti itu. Karena cintanya sudah mi'raj, sudah tidak hanya sekedar cinta fisik, tapi lebih kepada cinta rohani. Di antara istri-istri Nabi kita Muhammad SAW, istri-istri Nabi kita Muhammad SAW tidak dapat melupakan bahwa Sofia radhiyallahu anha itu berasal dari kalangan Yahudi. Dia sendiri menjalani kehidupan sebagai orang Yahudi dalam waktu yang cukup lama. Sofia radhiyallahu anha Sofia radhiyallahu anha mendengar dari istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa anak panah yang melukainya berupa kritikan terang-terangan dan sindiran keras terhadap asal keturunan Sofia radhiyallahu anha yang menjadikannya merasa enggan bertempat tinggal dan hidup tenang di bawah naungan suami paling mulia yang dikenalinya di dunia. Oleh sebab itu dia merasa sangat terasing dan kesepian yang tak bisa hilang kecuali dengan pertolongan Nabi Muhammad SAW kepadanya dan sanjungan beliau kepadanya yang masuk menghunjam ke lubuk hatinya dengan sejuk dan selamat. Rasulullah Muhammad SAW adalah pelindung dan pembela baginya. Jadi saat itu memang sempat ada bulian-bulian. Jadi Sofia keturunan Yahudi, keturunan ya keturunan Bani Israel gitu. Nah, sekali dua kali kuat kupingnya, lama-lama kan pengang juga itu. Sampai berita kepada Sofia radhiyallahu anha bahwa Hafsah radhiyallahu anha berkomentar bahwa dirinya adalah putri seorang Yahudi. Lalu Sofia radhiyallahu anha menangis, lama-lama capek juga nangis. Nah, Nabi Muhammad SAW datang menjumpainya ketika dia sedang menangis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Jadi ditanya oleh Nabi. Sofia radhiyallahu anha menjawab, Hafsah mengatakan bahwa aku adalah putri seorang Yahudi. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kamu adalah putri seorang nabi, pamanmu juga seorang nabi, dan kamu sekarang menjadi istri seorang nabi. Lalu dengan apa Hafsah akan membanggakan dirinya terhadap dirimu? Nabi ajari untuk membantah yang mengebuli itu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah, hai Hafsah. Tetap dinasihati istrinya yang lain itu. Nah, dalam hal ini beliau mengatakan begini, tidak usah sedih dikatai Yahudi. Kamu loh bapakmu seorang nabi. Siapa bapaknya? Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim kan bapaknya. Pamanmu seorang nabi. Siapa? Nabi Ismail. Pamanmu seorang nabi. Dan sekarang suamimu juga seorang nabi. Kamu lebih keren daripada Hafsah. Kamu lebih keren daripada Hafsah kalau bahasa kita. Dan Nabi tetap ingatkan Hafsah, ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan begitu. Salah tetap salah gitu, dan harus diingatkan. Yaitu Sofia ya jadi pede. Dari Sofia binti Huyai radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamarku ketika telah sampai
kabar kepadaku dari Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha bahwa mereka mengata-ngatai aku. Kuceritakan itu kepada Nabi Muhammad SAW, lalu beliau bersabda, mengapa kamu tidak menjawab, bagaimana kalian berdua bisa lebih baik daripada aku, sedangkan suamiku adalah Muhammad, bapakku adalah Harun, dan pamanku adalah Musa. Semoga salawat dan salam Allah tercurah kepada mereka. Ini keturunan Nabi Harun berarti ini. Bukan dari jalur Nabi, pamanku adalah Musa. Jadi Hafsah keturunan Bani Israel juga, cuman dari jalur Nabi Harun berarti maksudnya. Dari Nabi Harun, pamannya adalah Nabi Musa alaihissalam, dan sekarang suaminya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ngajari Nabi. Loh kok ada begini Ustadz? Ya supaya kelihatan manusianya. Kan sering saya sampaikan, Nabi itu dengan kehidupan berumah tangganya itu yang mengemuka sisi kemanusiaannya supaya tidak dituhankan. Karena Nabi itu hidup di masa traumatik. Karena Nabi sebelum beliau persis itu dituhankan. Dan Nabi itu nggak mau. Makanya Nabi itu kan nggak mau menjadi mulkan Nabi ya, raja yang Nabi. Beliau maunya abdan Nabi ya, jadi hamba yang Nabi. Itu seperti itu. Jadi abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Dan makanya beliau itu selalu menampakkan sisi-sisi kemanusiaannya. Nah kalau ibu lihat di akun-akunnya orang-orang kafir itu tentang penghinaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW, selalu yang diserang itu sisi kemanusiaan Nabi. Satu sisi saya dalam hati berpikir, inilah cara Allah supaya Nabi akhir zaman itu tidak dituhankan. Itu seperti itu. Nah sementara banyak di antara tuduhan mereka juga dibumbui dengan fitnah-fitnah, terutama tentang Sofia ini. Jadi ada cerita-cerita yang dibuat-buat oleh mereka itu. Di samping memang ada sisi kemanusiaan memang diungkap oleh mereka, dan memang Nabi itu manusia dan memang supaya tidak dituhankan gitu. Maka beliau itu sisi kemanusiaan dibuat kental sekali, termasuk adanya konflik di dalam rumah tangga beliau. Nah, namun sependek yang saya pelajari, konflik dalam rumah tangga Nabi itu tidak ada yang berlarut-larut, semuanya cepat selesai. Dan itu sementara, melihat betapa Nabi sangat piawai di dalam mengatasi persoalan di tengah-tengah rumah tangganya. Orang yang paling ember membicarakan keburukan suaminya itu istri. Nabi dengan berpoligami berarti potensial bocor kan? Potensial bocor itu. Kalau memang Nabi buruk dalam sikapnya dalam mensikapi masalah rumah tangga. Tapi kan kenyataannya tidak ada satupun para istri Nabi yang berbuat itu. Dan memang Nabi tidak ada keburukannya memang. Dan orang-orang kafir, orang-orang munafik itu selalu mencari sisi-sisi kelemahan Nabi kita Muhammad SAW. Dan potensial yang paling besar untuk bisa didapatkan itu kan dari istri. Tapi ternyata nggak dapat, mereka nggak dapat. Maka orang yang sezaman dengan Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada satupun dari musuh beliau yang mencela praktek pernikahan Nabi kita Muhammad SAW. Itu betapa baiknya Nabi di dalam praktek pernikahannya itu. Itu seperti itu. Nah kalau belakangan ada orang yang menggugat tentang poligaminya Nabi kita Muhammad SAW, itu salah besar, karena seluruh istri Nabi itu bahagia dengan pernikahannya bersama Nabi kita Muhammad SAW. Ada seorang penulis sejarah yang mengatakan bahwa tidak ada seorang wanita pun yang mau dipoligami, termasuk para istri Nabi. Cuman hebatnya Nabi adalah tidak ada satupun dari para istri Nabi yang mau dicerai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus kemudian berita lain yang sampai kepadanya adalah mereka berkata, kami lebih mulia untuk Nabi Muhammad SAW daripada dia. Dan mereka juga berkata, kami adalah istri-istri Nabi Muhammad SAW dan saudara sepupu beliau. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah terhadap Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha karena ucapannya tentang Sofia radhiyallahu anha. Itu adalah perempuan Yahudi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjauh dari Zainab radhiyallahu anha karena persoalan itu pada bulan Dzulhijjah, Muharram dan Safar. Nabi Muhammad SAW tidak memberinya giliran bermalam bersama beliau hingga Zainab radhiyallahu anha berputus asa karenanya. Tatkala tiba bulan Rabiul Awal, Nabi kita Muhammad SAW masuk ke kamarnya. Ketika Zainab melihat kedatangan suaminya tercinta itu, dia berkata, wahai Rasulullah,
apa yang harus kulakukan. Zainab radhiyallahu anha mempunyai budak perempuan yang selama ini dia sembunyikan dari Nabi Muhammad SAW. Lalu dia berkata, budak ini kuhadiahkan kepadamu. Rasulullah Muhammad SAW menuju ranjang Zainab radhiyallahu anha. Lalu beliau meletakkannya dengan tangannya dan beliau meridhoi perbuatan istrinya itu. Jadi Nabi itu kadang itu namanya menghajar namanya. Menghajar itu menghukum seseorang dengan cara tidak menyapanya. Nabi pernah melakukan itu kepada Zainab radhiyallahu anha. Kalau ini sahih riwayatnya itu namanya menghajar. Tapi menghajar itu harus dengan ketentuan di mana yang bersangkutan itu akan menjadi sadar dengan tindakannya itu. Cuma lama juga ini ya. Pernah ada 3 orang sahabat Nabi yang dihajar oleh Nabi itu selama 50 hari juga pernah. 50 hari dihajar oleh Nabi. Gara-gara dia tidak ikut dalam perang Tabuk gitu. Tapi memang akhirnya mereka tobat betul gitu. Nah, dalam Islam itu kalau jenengan misalnya ada seseorang yang jenengan nggak suka dengan perbuatannya, kalau ketemu ntar daripada bikin dongkol hati, kita hindari, tidak ada masalah. Niatnya bukan membenci yang bersangkutan, tapi lebih kepada menghindari keburukan yang mungkin muncul kalau kita ketemu. Ya mungkin bukan karena dia yang jelek, kita mungkin yang jelek lah istilahnya gitu. Kita yang mungkin khawatirnya nanti kita daripada ini. Kan ada orang itu kalau ketemu ngomongnya nyelekit gitu. Kalau ketemu itu ngomongnya gak enak. Kalau kita kan bawaannya itu pengen berantem. daripada kita hindari aja. Gak ada masalah. Itu seperti itu. Diriwayatkan bahwa satu kali Siti Aisyah radhiyallahu anha mengejek Sofia radhiyallahu anha dengan mengatainya bahwa dia adalah perempuan yang pendek. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, cukuplah untuk Ummu Sofia yang begini dan begini. Dan dia bermaksud adalah pendek perawakannya. Gak langsung ngomong sih, cuman pakai bahasa ini. Kalau kamu cukup segini aja, misalnya bagi-bagi kain gitu ya. Udah buat kamu 1,5 meter aja, atau buat kamu semester aja, Mbak. Untuk mencatat bahwa dia adalah pendek gitu maksudnya. Gak langsung ngomong pendek sih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu telah mengatakan satu kalimat yang kalaulah itu dicampur dengan air laut, niscaya dia akan mengubah warnanya. Saking besarnya dosa penghinaan itu. Jadi gini ya, kesel gitu maksudnya. Cuma kalau ngomong ya harus dijaga. Ibu-ibu punya jatah berapa ribu kata? 20.000 kata katanya. Iya. Yes. Ya tidak apa-apa, dilepas saja itu. Tapi harus hifdzul lisan, harus menjaga lisan. Jadi jangan sampai berkata-kata sesuatu yang membuat Allah murka. Dan ingat sebab kenapa wanita itu masuk neraka, kata Nabi apa? Kalian banyak mencela, tuktsirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian banyak mencela dan mengingkari kebaikan suami. Itu seperti itu. Ini masa-masa gejolak ya, masa-masa gejolak. Bahkan di dalam rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW itu, di antara para istrinya itu juga kadang ada geng-gengan juga gitu. Ya, jadi gengnya Siti Aisyah itu dengan Hafsah misalnya itu. Kalau Zainab sendiri punya geng sendiri, beliau itu punya geng sendiri. Awalnya dari awal-awal. Tapi saya ulang, pada akhirnya rukun semua kepada akhirnya. Itu seperti itu. Ya semua itu karena cemburu. Ya, di dalam rumah tangga Nabi itu seluruhnya bukan karena Nabi, tapi karena cemburunya para istri. Termasuk piring dibanting kan seru itu. Pas Nabi terima tamu, terus siapa itu kirim kue itu siapa? Bukan Hafsah siapa? Siapa? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Orang Ummu Salamah kan pintar bikin kue kayak Bu Sulah. Ngirim kue ke rumah Nabi, saat itu Nabi sedang bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha lagi terima tamu, ngirim kue. Tahu kuenya dari Ummu Salamah, dibanting itu sama dibanting depan Nabi. Nabi ya tenang aja. Nabi cuma bilang kepada para sahabat, ibu kalian sedang marah. Nabi cuma gitu aja. Itu antara Siti Saudah radhiyallahu anha dengan Siti Aisyah lempar-lemparan kue juga kan.
Ketika itu Nabi lagi tidur di pangkuan Siti Saudah radhiyallahu anha. Terus tiba-tiba Siti Aisyah datang supaya Saudah supaya Nabi nggak tidur di pangkuannya Siti Saudah gitu. Saudah, sini ada kue gitu. Kata Siti Saudah, enggak, makasih. Karena beliau lagi menikmati kebersamaannya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kuenya enak loh Saudah. Enggak, makasih. Enak loh, dilempar ini. Akhirnya dilempar balik. Lempar-lemparan kue. Nabi akhirnya kan ya bangun akhirnya kan. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Ya begitulah. Tapi semua itu dengan izin Allah beliau bisa mengatasi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pertolongan Allah ya nggak bisa. Makanya memegang dua hati itu lebih sulit daripada memegang dua perusahaan. Kata Hakim. Allahu Akbar. Pelajaran utama, Nabi Muhammad SAW bergaul dengan seluruh istri beliau. Semoga Allah meridhoi mereka semua dengan hikmah yang tertinggi. Beliau mendidik adab, kalau salah ya diajari, mengajari dan memperingatkan apa yang harus diucapkan atau dikerjakan. Kalau mulai ada yang salah diluruskan oleh Nabi, tetap tidak boleh begitu, diingetin sama Nabi. Meluruskan kesalahan, menyelesaikan perselisihan dengan sesuatu yang menurut beliau paling baik. Seperti dijauhi dalam waktu tertentu misalnya. Sikap itu merupakan senjata yang paling berhasil dan paling bermanfaat karena modelnya begitu. Tapi ada model orang itu kalau ditinggalkan malah seneng. Yes, itu ada. Anak-anak coba kita nggak peduli. Ada beberapa anak itu kalau kita nggak peduli dia malah belingsatan. Kenapa mama nggak? Ya itu mungkin dia bisa berubah. Tapi kalau ada juga anak kalau kita nggak peduli, yes bebas malah nggak bagus. Berarti harus pepet terus yang model begitu itu. Yang digunakan Nabi Muhammad SAW terhadap istri beliau dan sahabat beliau semua Allah meridhoi. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Rasulullah Muhammad SAW mengetahui kepribadian wanita yang mudah cemburu, menyadari bahwa itu adalah bagian dari sifat dan kepribadian wanita, bahwa itu adalah perkara fitrah yang tidak ada seorang wanita pun yang dapat bebas darinya selamanya. Jadi cemburu itu memang watak dasar setiap orang sebenarnya, terutama wanita. Kalau laki-laki harus cemburu. Kalau wanita itu nggak harus cemburu, tapi fitrahnya dia cemburu. Kalau laki-laki itu diharuskan cemburu. Kalau laki-laki, mungkin karena bukan sifat dasarnya atau bagaimana, tapi laki-laki itu diharuskan cemburu dalam agama. Karena kalau laki-laki tidak punya sifat cemburu, kata Nabi dayus. Dayus itu kalau bahasa Jawanya germo atau maaf mucikari. Itu dayus itu. Nah, jadi kalau seorang suami nggak punya cemburu kepada istrinya, itu dayus. Harus punya rasa cemburu. Kalau nggak punya rasa cemburu, nah cemburunya seorang suami itu diharuskan dalam agama untuk menjaga kehormatan istrinya, untuk menjaga kehormatan putrinya. Nah, maka kalau ada seorang suami tidak cemburu, berarti nggak bagus. Makanya harus cemburu. Tapi tadi cemburunya dalam rangka untuk menjaga kehormatan istrinya dan anaknya, bukan untuk menyiksa istri dan anaknya. Kan ada suami itu yang overprotective, akhirnya mematikan potensi istri dan anaknya. Itu juga nggak bagus, berlebihan namanya. Tapi juga jangan lost doll, karena itu juga nggak bagus. Yang betul adalah ya harus punya rasa cemburu dalam takaran yang pas, yaitu untuk menjaga kehormatan istri dan anaknya. Itu seperti itu. Allah. Jadi kalau suami harus cemburu, kalau istri nggak usah diharuskan, dia cemburu sendiri itu karena ada fitrahnya. Walau demikian beliau tidak membiarkan rasa cemburu itu berjalan tanpa pengarahan dan pendidikan atau tanpa membimbingnya dengan adil, objektif, penuh hikmah dan nasihat yang baik. Cemburu ya cemburu, tapi tetap harus terkontrol, tidak boleh lepas kontrol. Komentar tapi harus yang benar. Kalau nggak benar Nabi tetap meluruskan. Nabi di tengah-tengah para sahabatnya, ada sahabat Nabi yang bercerita, kami di tengah-tengah Nabi ketika ngobrol ngalor ngidul sana sini bercanda, Nabi diam saja. Begitu kami udah mulai berbuat sesuatu yang dalam pandangan beliau nggak benar, beliau pasti tegur.
Nah, kan ada orang karena bercanda itu berlebihan kan, nah, itu ditegur oleh Nabi. Kalau masih dalam takaran yang normal, Nabi mendiamkan. Bahkan beliau tertawa ikut tertawa bersama dengan kami, ya, ikut bercanda juga. Itu seperti itu. Tidak lantas beliau itu jaim gitu, enggak. Apabila keadaan ummahatul mukminin itu demikian, lantas bagaimana dengan para wanita lain yang tingkatannya di bawah mereka? Apabila kita menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia di dunia dan di akhirat, maka kita harus meniru jejak langkah Nabi Muhammad SAW yang mulia itu. Jadi kalau sekelas para istri Nabi saja bisa begitu cemburunya, apalagi yang bukan istrinya Nabi yang di bawah itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Itu Siti Aisyah, gimana Bu Desi? Wah. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, aku kalau cemburu, andai kan diletakkan telur di dadaku mateng. Kalau Bu Desi kosong. Saking panasnya. Lanjut. Ya, jadi itu ya di antara hal-hal yang fitrah dari seorang wanita. Makanya untuk para ibu-ibu, cemburu itu fitrah wanita memang, dan biasanya itu karena cinta. Kalau nggak ada cinta kepada suami, ya nggak ada cemburu biasanya gitu. Kalau cemburunya seorang suami itu diharuskan dalam agama, karena kalau tidak punya cemburu seorang suami itu dayus dicela. Mungkin karena fitrahnya laki-laki kurang cemburu kali ya, makanya diharuskan dalam agama untuk cemburu. Dan cemburunya seorang suami itu untuk menjaga kehormatan istri dan anak perempuannya terutama. Itu seorang suami. Allahu Akbar. Makanya ada seorang pujangga dari Mesir yang mengatakan, kalau seorang wanita itu bertingkah di dalam rumahnya sampai bertingkah pola yang bikin kesel suaminya lah gitu, maka berarti kamu para suami masih menarik baginya. Tapi kalau dia sudah tenang, baik-baik saja, kamu patut curiga, jangan-jangan di luar sana ada yang lebih menarik daripada kamu, katanya. Itu bukan hadis, itu pujangga dari Mesir. Ada yang ngomong begitu. Akan ada teori yang mengatakan, tapi ini saya baca aja ya, bukan yang saya ketahui sebagai seorang ahli, bukan. Saya cuma baca aja dari penjelasan pujangga itu. Ketika seorang wanita bertingkah seperti anak kecil di hadapan suaminya, berarti dia merasa sangat dicintai oleh suaminya. Dan tidak ada, dan bukan wanita namanya kalau nggak bikin masalah ketika dia sedang rindu kepada suaminya. Katanya sih gitu, katanya. Ini pernyataan-pernyataan seperti itu untuk suami sebenarnya, supaya suami itu ngerti kalau istri mulai rewel itu berarti dia lagi dan itu bentuk cinta kepada suami. Cuma kadang suami nggak paham. Mau pos kamu itu mau. Padahal sebenarnya itu istri lagi cinta-cintanya. Semacam-macam ya. Ibu-ibu lebih hafal, lebih paham. Orang jenengan lebih tua dari saya. Dari Sofia radhiyallahu binti Huyai. Istimewa di sisi suami tercinta. Dari Sofia binti Huyai radhiyallahu anha, dia berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan, sedang beritikaf. Fataituhu, maka aku mendatangi beliau, azuruhu, ya saya mengunjungi beliau, lailan di suatu malam. Fahaddastuhu, maka aku ngajak beliau bicara. Sumaqumtu fanqalabtu faqama ma'il yaqbilani wa kana maskanuha fi dari Usama bin Zaid. Famar rajulani minal ansar falamma ra'aya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'a faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma innaha Sofiyah bintu Huyai faqala subhanallah ya Rasulullah qala inna syaitana yajri minal insani majrad dami wa inni khasyitu ay yaqdhifa fi qulubikuma su'an aw qala syai'an. Jadi pernah Rasulullah Muhammad SAW melakukan i'tikaf. Lalu aku datang mengunjungi beliau pada malam hari. Aku berbincang-bincang dengan beliau. Kemudian aku berdiri hendak meninggalkan tempat dan pulang. Beliau berdiri menghantarkan aku.
Tempat tinggal Sofia radhiyallahu anha adalah rumah Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Ada 2 orang lelaki Ansor lewat tempat itu. Tatkala keduanya melihat Nabi Muhammad SAW, keduanya mempercepat langkah dan bergegas pergi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tunggu, kalian jangan tergesa-gesa pergi. Sungguhnya perempuan ini adalah Sofia binti Huyai." Keduanya berkata, "Subhanallah, wahai Rasulullah." Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Sungguhnya setan itu berjalan di tubuh manusia pada aliran darahnya. Sungguhnya aku khawatir dia akan mencampakkan keburukan pada hati kalian berdua." Atau beliau bersabda, akan mencampakkan sesuatu pada hati kalian berdua. Kan dulu wanita itu bercadar ya, jadi nggak semua orang tahu itu siapa. Nah, Nabi tidak mau orang salah paham dikira Nabi dengan siapa, karena kan lagi khalwat, iya. Maka Nabi menjelaskan ini bojoku rek, Sofia binti, karena tidak semua orang, karena itu di waktu malam dan beliau berdua ngantar istrinya pulang ke rumahnya yang satu, karena Nabi sedang iktikaf saat itu. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil apa? Itulah kenapa di dalam pernikahan itu kan ada walimah. Walimah itu untuk memberitahukan kepada halayak bahwa dia sudah menikah dengan laki-lakinya itu, dengan wanita ini, sehingga nanti kalau kenalan ketemu itu ya nggak jadi fitnah gitu loh. Ya, jadi tujuan walimah itu begitu ya. Kalau tidak ada walimah nanti orang nggak tahu, dikira ini siapa, itu seperti itu. Nah, secara zahir Nabi menjelaskan ini untuk kepada umatnya juga, supaya menjelaskan supaya orang tidak salah paham, supaya tidak timbul fitnah, itu seperti itu. Makanya walimah itu sebenarnya terutama itu untuk orang-orang yang kenal terutama. Tidak untuk semua orang, itu untuk yang kenal terutama. Tetangga, supaya tidak terjadi fitnah, atau teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, itu seperti itu. Kadang orang undang banyak tapi bukan orang yang dikenal. Itu seperti itu. Ya enggak apa-apa juga sih. Undang orang dari masa lalu, misalnya teman SMP, iya. Iya. Tidak apa-apa juga sih. Cuma saja yang terutama itu yang kenal-kenal itu sebenarnya, supaya tahu bahwa si fulan ini sudah menikah. Soalnya pernah ada orang itu ketemu misalnya, loh kok ganti? Oh ternyata yang dulu entah sudah cerai atau sudah meninggal gitu. Mohon maaf ya, misalnya mohon maaf. Enggak, kan ada yang begitu kan, ada mungkin sudah meninggal, makanya harus ada pemberitahuan supaya namanya walimah itu. Terutama orang-orang yang dikenal terutama. Supaya kalau loh kok bersama, oh ternyata dia suaminya, seperti itu. Oh dia istrinya gitu. Episode kehidupan yang luar biasa. Yang luar biasa ini menjelaskan kedudukan Sofia radhiyallahu anha di sisi Rasulullah Muhammad SAW, kekhawatiran beliau terhadapnya serta kasih sayang beliau kepada umatnya, agar jangan sampai ada orang yang binasa karena berburuk sangka kepada beliau. Berburuk sangka pada sesama aja udah nggak boleh, apalagi pada Nabi Muhammad SAW, bahaya sekali. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Al-hadisu fihi fawaidu min fawaidun minha bayanu kamali syafaqatihi ala ummatihi. Hadis ini mengandung berbagai faidah. Salah satunya adalah bukti kesempurnaan kasih sayang beliau kepada umatnya, penjagaan beliau terhadap kemaslahatan mereka, perlindungan terhadap hati mereka dan anggota tubuh mereka, dan beliau menyayangi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya beliau khawatir kalau setan mencampakkan sesuatu pada hati mereka berdua, lalu mereka berdua binasa. Mengapa? Karena berburuk sangka kepada para nabi itu adalah kekafiran berdasarkan ijma ulama, dan termasuk dosa besar yang tidak boleh mereka lakukan. Pada hadis ini juga terkandung dalil bahwa siapa saja yang berprasangka buruk terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Naudzubillah min syarri dzalik. Pada hadis ini juga tersurat dalil bolehnya seorang istri mengunjungi suaminya yang sedang iktikaf. Jadi boleh. Di antara ibu-ibu ada yang suaminya mungkin iktikafnya 24 jam.
10 hari terakhir bulan Ramadan. Boleh datang mengunjungi suami, boleh, tidak apa-apa. Yang penting tidak boleh senggama di masjid. Loh, emang ada Ustadz orang kunjungi suami itikaf masjid senggama di masjid? Kalau orang kita mungkin enggak ya, karena makannya kan ongol-ongol. Lah orang Arab makannya kambing, kurma, madu minumnya. Paham maksudnya? Wis ngoten niku. Mau kita makannya ono gosari ya. Ya insya Allah enggak kalau kita. Orang Arab mungkin, makanya dilarang dalam Al-Quran. Enggak boleh hubungan suami istri di dalam masjid. Baik pada waktu siang maupun waktu malam, bahwa itu tidak bermudarat terhadap i'tikafnya, akan tetapi tidak disukai makruh bila itu terlalu lama atau terlalu sering duduk bersama istri dan menikmati kelezatan dengan berbincang dengannya, agar tidak menjadi perantara menuju hubungan intim suami istri atau menuju pada ciuman atau semisalnya, yang semua itu merusak i'tikaf. Pada hadis ini juga terkandung dalil disunahkannya membentengi diri dari fitnah berupa persangkaan buruk orang terhadap orang lain, serta mencari keselamatan dirinya, menyampaikan argumen dengan alasan yang sahih, bahwa kapan saja seorang melakukan sesuatu yang diingkari zahirnya, padahal itu merupakan kebenaran, akan tetapi tersembunyi, supaya dia menerangkan keadaan sebenarnya untuk menepis terjadinya prasangka buruk. Jadi memang Islam itu agama yang mengajarkan kita untuk menghindari segala bentuk yang mengundang fitnah, yang mengundang prasangka buruk orang kepada kita. Tapi bukan berarti kita sibuk dengan penilaian makhluk, tapi tindakan-tindakan itu patut untuk kita hindari. Contoh gini misalnya, mohon maaf ya, ibu mesra dengan suami, itu bagus apa bagus? Kalau depan umum ada batas. Jadi boleh tapi ada batas. Nah, jadi itu yang dimaksud. Nah, Nabi tadi itu, mohon maaf, mencium istri beliau itu mungkin kalau di konteks sekarang sekedar mencium mungkin biasa ya. Cuma dalam konteks saat itu mungkin itu sesuatu yang rawan terjadi fitnah. Makanya Nabi menjelaskan supaya orang tidak salah memahami apa yang beliau lakukan kepada istrinya saat itu, yang terlihat oleh dua orang laki-laki Ansor tadi itu. Khawatir mereka seudon tadi. Itu seperti itu. Pada hadis ini juga lagi pula kan kalau mesra dalam konteks yang lebih itu kan memang konsumsi berdua saja kan, tidak untuk dikonsumsi publik ya, dan nanti pasti ya fitnahnya itu. Nah, pada hadis ini juga terkandung dalil untuk bersiap-siap menjaga diri dari tipu daya setan, karena setan itu berjalan pada tubuh manusia di aliran darahnya, sehingga manusia harus membentengi diri dari bisikannya dan kejahatannya. Allah yang lebih mengetahui. Makanya jangan lupa makan, minum berdoa, tidur berdoa, semua berdoa supaya menutup jalan setan yang bisa masuk dalam tubuh manusia melalui aliran pembuluh darah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Yang harus dipahami gini ya, kita di dalam memahami konflik-konflik di dalam rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW, pertama harus kita pahami ini rumah tangga Nabi yang harus kita ambil pelajaran darinya. Masalah-masalah yang timbul itu untuk mewakili persoalan di dalam kehidupan rumah tangga setiap orang. Karena para istri Nabi itu seluruhnya dan masing-masingnya itu mewakili karakter wanita di seluruh dunia. Jadi wanita itu ada yang kayak Siti Khadijah radhiyallahu anha, ada yang kayak Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada yang kayak Siti Sofiyah radhiyallahu anha, ada yang kayak Siti Ummu Salamah radhiyallahu anha, ada yang seperti Zainab radhiyallahu anha, seperti Siti Hafsah radhiyallahu anha, seperti Saudah radhiyallahu anha. Jadi para wanita itu seperti siapa itu? Mari Al-Qibtiyah radhiyallahu anha dan yang lain-lain lah. Seperti itu. Makanya dari karakter-karakter wanita-wanita yang mulia ini, saya nggak tahu panjenengan di pada posisi yang mana, tinggal menyesuaikan saja bagaimana dulu para istri Nabi bersikap atau dulu bagaimana Nabi mengajari beliau semua. Dan semua persoalan rumah tangga Nabi itu, saya ulang tadi, sependek yang saya pahami yaitu tidak ada yang berlarut-larut, semuanya cepat selesai
Dan kalaupun tadi ada tindakan Nabi pernah mengilah istrinya sebulan, tadi bahkan pernah menghajar Siti Zainab radhiyallahu anha 3 bulan malahan itu lumayan juga itu. Maka sampai situ kita menjadi tahu bahwa sesungguhnya seseorang itu ketika ketika seseorang itu ada masalah dalam rumah tangga, itu adalah dia bercermin pada bagaimana dulu Rasulullah menyelesaikan masalah itu. Kalau untuk para suami, Nabi itu tidak larut terbawa emosi para istri. Nabi ya tetap tenang gitu aja dan beliau selesaikan. Kalau ada yang nggak benar ya beliau ambil tindakan, dan ada kala di mana beliau harus marah ya beliau marah. Tapi marahnya Nabi itu marah yang mendidik dan disesuaikan dengan karakter masing-masing istrinya yang memang berbeda-beda. Ada kalanya mungkin yang efektif dengan cara didiamkan tadi itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan. Dan ini semua untuk supaya Nabi tidak dituhankan, intinya itu aja. Dan supaya Nabi itu rasa sisi kemanusiaannya, dan supaya kita bisa mencontoh. Karena kalau Nabi serba menggunakan mukjizat, Nabi bisa saja kan menggunakan mukjizat. Ya Allah, satukan semua hati. Bisa saja kan kalau Nabi berdoa gitu bisa. Cuman kan tidak begitu. Kayak Nabi hijrah itu. Nabi kan menggunakan jasa gaib dari seorang Nasrani, kerjasama dengan pengembala kambing untuk menghilangkan jejak Nabi. Nabi pakai sembunyi. Ya, sebenarnya Nabi itu kalau mau kan bisa saja calling Jibril, halo, ayo, iya. Kalau mau. Tapi kan Nabi tidak begitu. Iya, Nabi itu kalau Nabi serba menggunakan mukjizat, kita nyontoh siapa nanti? Dan saya ulang, ini kehidupan seorang Nabi dan Rasul. Kita jangan punya pikiran yang buruk tentang beliau, karena di masanya semua itu berjalan dengan baik-baik saja dan tidak ada alasan bahkan dari musuh Islam untuk bisa menemukan celah menjatuhkan Nabi dari sisi keluarga. Saya ulang ya, di masa kehidupan Nabi dengan kehidupan yang berpoligami itu tidak ada satupun musuh Islam yang berhasil menemukan celah untuk menjatuhkan Nabi dari sisi kehidupan rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW. Karena memang terbukti seluruh istri Nabi itu bahagia dalam kehidupan rumah tangganya. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh. Ya monggo, Bu. Jadi pada suatu waktu Nabi Muhammad istrinya lebih dari 4 ya. Terus Bu. Dan terus alasannya dibatasi menjadi 4 karena Bagus. Dulu istri itu tidak dibatasi sampai berapapun. Sampai akhirnya turun surah An-Nisa ayat 3 itu. Dibatasi 4. Sejak dibatasi 4 itu Nabi nggak boleh nikah lagi. Cukup untuk para sahabat yang istrinya lebih dari 4, disuruh milih 4 saja, sisanya suruh menceraikan. Kalau Nabi kenapa kok nggak diceraikan? Karena para istri Nabi, jandanya tidak boleh menikahi. Kasihan kan kalau nanti nggak ada suami. Maka Nabi tidak boleh menceraikan istrinya, tapi Nabi nggak boleh nambah istri lagi setelah batasan 4 itu. Yang ibu perlu ketahui bersama adalah para raja-raja di masa itu, selirnya, gundiknya itu ratusan. Saya pernah baca di sebuah buku itu, gundiknya atau selirnya Kaisar Cina itu sampai 600. Itu seperti itu. Nabi itu istri resmi, bukan budak. Walaupun ada budak, tapi karena pilihannya kan, karena nggak mau jadi istrinya. Dan itu pun diperlakukan seperti istri, karena budak yang mohon maaf digauli itu diperlakukan seperti istri, nggak boleh dijual, itu seperti itu. Makanya singkat cerita, semua dimuliakan dan semuanya termuliakan, dan kemuliaan tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Dan semua wanita yang Nabi nikahi tidak ada yang dipaksa oleh Nabi, semuanya ternyata diam-diam mereka juga berharap memang menjadi istri Nabi kita Muhammad SAW. Tadi Sofia ternyata juga berharap begitu. Setelah sebelumnya mimpi kan. Terus siapa Zainab radhiyallahu anha juga begitu. Maria Al-Qibtiyah juga, semuanya begitu. Dan masa bermonogaminya Nabi lebih lama daripada poligami. Nabi bermonogami itu kurang lebih 25 tahun monogami. Poligaminya Nabi hanya sekitar 13 tahun. Itu pun setelah meninggal Siti Khadijah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam
Ada saya pernah mendengar penjelasan Pokamakal, andaikan boleh memilih, Nabi itu pilih satu saja sebenarnya. Andaikan boleh, tapi beliau memang diuji oleh Allah untuk harus iya, itu atas perintah, dan itu ujian yang paling berat bagi beliau memang. Ya itu tadi, memegang dua perusahaan lebih mudah daripada memegang dua hati. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Jelas semua atau tidak jelas semua? Total 11. Ada yang mengatakan total 13. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan total 13. Yang ini Pak Ustadz yang tadi hadis yang siapa saja yang berprasangka buruk pada Nabi Muhammad maka dia kafir. Betul. Nah, saya baru tahu gitu sampai jatuhnya kafir gitu. Bagaimana dia itu kalau orang bukan berprasangka buruk tapi lebih ke karena dia tidak tahu gitu. Hanya dia karena kan tahu sendiri info-info dari kayak di orang-orang barat kan melihat Nabi sebagai yang jelek segala macam, lalu dia berprasangka buruk, tapi bukan karena dia berprasangka buruk dari hati, tapi karena dia kurang ilmu gitu. Itu gimana? Kita kan tidak menilai batin ya. Kita menilai yang tampak di permukaan. Yang tampak di permukaan kalau statementnya menunjukkan bahwa dia itu berburuk sangka kepada Nabi kita Muhammad SAW, memang secara hukum kafir. Itu dengan ijma ulama. Nah, adapun kemudian di balik itu ternyata dia misalnya terprovokasi karena kejahilannya. Orang jahil itu dibagi dua, Bu. Ada yang jahil dia sudah belajar tapi ilmunya belum nyampe memang. Insya Allah ini dimaafkan. Atau memang dia nggak mau belajar dan dia nggak mau tahu. Ya, kalau yang ini nanti akan dihukum oleh Allah karena tidak mau belajarnya itu seperti itu. Nah, jadi tergantung dia bodohnya karena apa gitu aja. Itu seperti itu. Makanya gini Bu, untuk perihal Allah dan Rasulnya harus hati-hati, termasuk dalam bercanda. Itu perihal Allah dan Rasulnya Muhammad SAW itu memang kita mesti berhati-hati karena ini pertaruhannya akidah. Ya, walaupun saya berbaik sangka bahwa untuk orang-orang yang tidak sengaja, insya Allah masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Atau orang-orang yang betul-betul tidak tahu dan memang sudah belajar ilmunya belum nyampe, insya Allah ya dimaafkan. Cuman kan kita mesti hati-hati gitu aja. Kita mesti hati-hati. Saya temukan misalnya ya, ada sebagian orang itu yang enteng aja mengatakan bahwa misalnya mengomentari tentang Nabi itu dengan komentar yang miring misalnya. Itu kan sama dengan menuduh Nabi berbuat sesuatu yang menyimpang, itu seperti itu. Padahal kan tidak begitu sebenarnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau kita bicara tentang Nabi kita Muhammad SAW, ukurannya gini Bu. Apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi katakan, prinsipnya benar. Itu dulu ya. Itu biar kita nggak suudon sama Nabi itu. Kalau Allah kan jelas. Kalau Nabi itu rumusnya itu, apapun yang Nabi katakan, apapun yang Nabi lakukan itu prinsipnya adalah benar. Termasuk ketika beliau salah itu juga benar. Nah, ini menarik ini. Jadi ketika beliau salah pun itu benar. Kenapa? Karena di balik kesalahan Nabi itu pasti ada hikmahnya untuk kita. Karena dan semua kesalahan Nabi itu adalah kesalahan yang tidak menjatuhkan kehormatannya, karena itu adalah kesalahan yang lumrahnya manusia salah. Dan itu tidak, saya ulang, tidak untuk menjatuhkan kehormatan Nabi, tapi lebih kepada karena di balik kesalahan Nabi itu ada hikmah untuk kita. Kalau kesalahan yang sama terjadi, kita tahu solusinya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kan informasi itu seperti makanan. Tidak semuanya harus kita telan. Kalau kita telan, salah makan bisa mencret. Ya, mencret spiritualnya, mencret intelektualnya, mencret kepribadiannya itu. Bisa keracunan juga. Itu seperti itu. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu seperti makanan semua. Tidak semuanya layak untuk kita telan. Tidak semuanya layak untuk kita telan. Sebagiannya mesti disortir. Saya ulang tadi, seperti salah makan bisa mencret. Salah menelan informasi juga bisa mencret. Kalau dia informasi spiritualitas bisa mencret spiritualitasnya itu.
Kalau itu soal mentalitas bisa mencret mentalnya itu. Kalau itu soal keagamaan ya bisa rusak keberagamaannya itu. Allah alam bisawab. Makanya harus hati-hati menyaring informasi yang semakin tidak tersaring itu. Itu seperti itu. Wallahu alam. Saya pribadi itu, Bu. Saya pribadi itu ada orang-orang di media sosial itu saya blok langsung. Saya tidak tahan saya. Dan saya merasa khawatir dengan diri saya, maksud saya gitu. Iya, saya ngerinya kalau lama-lama saya takutnya terbawa gitu. Makanya saya blok aja itu. Saya blok. Saya punya bantahannya sih. Cuma kalau saya larut dalam diskusinya ngerinya nanti saya terbawa. Makanya saya blok. Ada beberapa orang itu saya blok di media. Iya, di media sosial itu, dan lagi pula capek juga dengerin. Iya, saya mending belajar yang bermanfaat aja lah daripada dengerin mereka yang nggak jelas itu. Bahwa kadang sesekali saya dengerin, iya. Tapi kalau sering saya nggak mau, saya buang-buang waktu. Makanya Imam Ahmad itu ketika ada orang ahlul bid'ah dalam pengertian bid'ah secara etikot ya, orang menyimpang lah. Beliau pas lewat dengar statement mereka sama Imam Ahmad ditutup kupingnya pakai kapas. Iya, karena beliau nggak mau dengar. Iya, karena beliau nggak mau dengar. Kenapa nggak mau dengar? Kata beliau ya di samping nggak ada manfaatnya. Yang kedua ngerinya terpengaruh aja. Nah, terus ya begitulah ya, saya kira itu Allah alam bisawab. Gimana? Kebetulan saya ada grup itu ada satu orang yang memang kalau komentar itu menyakiti hati, menjatuhkan orang lain dan sebagainya ya terutama komentar. Terus akhirnya kami bersepakat untuk mengeluarkan si orang tersebut dari grup itu ya. Kalau misalnya nih Ustaz, kebetulan sih dia masih sibuk dengan politik jadi belum sempat nanya. Kalau dia tanya kenapa saya dikeluarkan, kita harus menjawabnya seperti apa? Ya karena kami di grup ini pengen sehat mentalnya. Iya, saya kan sering tanya orang, Ustaz kalau kita ngeblok orang di medsos termasuk mutus silaturahim enggak? Saya jawab enggak, saya bilang. Kenapa? Karena kita butuh kesehatan mental kita. Kadang ada orang-orang tertentu itu memang toksik. Ya, kalau kita pertahankan jadi penyakit bagi mental kita. Saya pernah cerita nggak di sini? Saya itu punya teman akrab di dunia nyata. Di Facebook saya blokir dia. Tapi pribadi WA-WA-an masih biasa. Tapi di Facebook saya blokir dia. Teman dekat dengan saya itu. Kenapa? Karena di Facebook dia kalau komentar ke saya itu nggak ada remnya, nggak ada filternya. Sementara di medsos kan semua orang. Iya. Akhirnya saya blok dia di medsos, tapi di person masih berhubungan, kita masih baik. Kalau dia minta tolong masih saya bantu dan masih baik secara dohir itu. Cuman secara medsos saya blokir ya. Gimana ya? Saya butuh kesehatan mental saya dan tidak semua orang siap dengan komenan dia di media yang publik kan seperti itu. Kan tidak semua orang siap di kondisi seperti itu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Khawatir dengan kamu, tapi teman-teman yang lain tuh pada kita bilang aja ya kalau kita jadi kayak ketakutan gitu loh. Kalau ibu kan tidak takut kan? Enggak. Ya nanti ibu yang jawab deh. Mereka justru takut dijabri. Oh takut dijabri. Kenapa ngeluarin gue gitu? Tanya sama Ratna aja deh, bilang gitu aja. Iya nanti. Iya. Silakan hubungin gue. Iya. Gitu aja. Iya gitu. Saya bilang mendingan bilang apa adanya daripada bohong ya. Iya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu dilakukan kan saya admin, terus ada yang begitu diprotes sama yang lain-lain kan. Nah terus tapi ternyata orang itu sebenarnya lebih tua daripada saya gitu, jadi bapak-bapak gitu. Cuma memang tidak banyak yang tidak nyaman. Nah karena saya sebagai admin saya salah nggak? Orang tua belum benar bilang. Sudah. Kalau enggak, tadi saya ulang, ngeblok orang di media sosial itu tidak termasuk mutus silaturahim. Karena kan niat kita pasti bukan memutus kan. Niat kita karena orang ini nggak sehat. Di media sosial dia nggak sehat, di grup kita nggak sehat. Sementara kita kan butuh kesehatan mental, kita butuh kesehatan emosi, spiritual lah. Kalau orang-orang seperti itu dimasukkan kan bikin penyakit. Saya itu ada itu di grup saya itu, ketua adminnya itu tegas juga itu. Kalau ada yang komen yang macam-macam,
Keluar aja semuanya dia. Dikeluarin apa yang komen anak-anak dikeluarin sama dia itu. Yang buat grup nggak stabil dikeluarin sama dia, di kick. Itu seperti itu. Itu atas permintaan kan, karena ini cuma Iya. saya nggak enaknya adalah karena dia jauh lebih tua daripada kita kan, kita juga sebenarnya bapak-bapak menghormati mereka. Semua keputusan pasti ada konsekuensinya. Ya sudah, kita terima konsekuensinya. Ya ibu sampaikan apa adanya aja. Bahwa saya sebagai admin, mohon maaf terpaksa mengeluarkan bapak, bukan karena saya, tapi karena memang permintaan teman-teman semuanya. Dan mohon maaf, mohon dikoreksi, kalau bapak mau gabung lagi, tolong jangan begini lagi. Saya memang bilang begitu juga, Iya. tapi dia tidak minta. Oh, ya sudah. Padahal itu kan teman-teman, ya maksudnya kenal semua gitu. Nggih. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Nggih, tidak ada masalah. Selalu ada ya di grup yang begitu itu ya. Bagus. Mutus silaturahim itu batasannya pertama dari niat. Ketika ibu menghindari seseorang, niatnya apa? Kalau ibu niatnya mutus, ya sudah mutus itu sudah. Maka saya sering bilang di sini kan, ketika kita menghindari seseorang, jangan niat mutus. Semata-mata menghindari kemungkinan yang buruk yang bisa muncul kalau kita berhubungan dengan dia. Nah, itu pertama batasannya. Yang kedua dari sikap. Kalau kita putus semua akses, ya sudah berarti memutus. Tapi kalau kita begini, kita hanya memutus, bukan memutus, kita hanya membuat jarak pertemuan atau mengurangi intensitas pertemuan misalnya. Artinya kalau ketemu ya kita nggak ada masalah. Kalau dia minta tolong, kita tolong gitu. Kalau saya pernah ngomong gini ke istri saya misalnya, pernah ada seseorang itu yang saya tersinggung lah gitu ya. Terus istri ngomong gini, mas jangan gitu, nanti kamu dikira marah sama dia. Emang saya marah kok, saya bilang. emang saya marah kan gitu. Terus saya bilang, sikap saya kepada dia sekarang sudah tidak lagi seperti saudara, saya bilang gitu. Maksudnya saudara yang saudara-saudara gitu ya. Tapi saya akan bersikap kepada dia sebagai seorang muslim, sesama muslim. Artinya kalau dia datang minta tolong misalnya, ya kalau saya bisa tetap saya tolong. Kalau dia ngucap salam tetap saya jawab salamnya. Ya kalau ketemu tetap saya sapa sebagai saudara sesama muslim. Saya hanya memutus hubungan saya dengan dia itu yang dulu saya perlakukan seperti saudara, sekarang seperti saudara sesama muslim biasa aja sudah. Nah, gara-gara ada hal-hal tertentu yang membuat saya kecewa dengan dia saat itu gitu. Tapi saya tidak memutus bantuan. Saya tidak memutus hubungan enggak. Dan saya tidak memutus hak dia sebagai seorang muslim, seorang muslim yang enggak. Saya tetap baik aja. Cuman saya kurangi aja. Saya kurangi kadarnya. Yang kemarin saya anggap seperti saudara. Atau misalnya kita pada saat ini menahan, karena kadang-kadang mungkin ada emosi atau apa, lebih baik jauh dulu itu. Itu tidak ada masalah. Dan itu bukan memutus namanya. Dibilang memutus itu kalau niatnya memang memutus. Kan ada orang itu ngomong, udah kamu sekarang bukan kakakku lagi, kamu bukan adikku lagi. Ada yang begitu kan? Iya. Iya udah tahu. Ada bu, saya pernah ada jamaah itu ngomong ke saya, adiknya itu keselnya karena diingetin sama kakaknya, dia marah sama kakaknya itu. Udah aku nggak punya kakak kamu. Itu kan mutus itu, statement itu kan mutus namanya. Kakak kandungnya bukan udah punya kakak kamu gimana? Itu seperti itu. Tapi kalau sekedar karena tadi ada, kalau dipaksakan berhubungan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu, terus kita memutus hubungan secara di media sosial misalnya, intensitas pertemuan kita kurangi, kita cenderung menghindar karena menghindari keburukan yang mungkin muncul kalau itu terjadi. Kalau itu terjadi maka insya Allah sih tidak ada masalah. Kita tidak menganggap bahwa kita lebih baik dari dia ya, bukan ya. Jangan begitu juga, itu namanya ujub atau takabur. Tapi lebih kepada kita menghindari kemungkinan buruk yang muncul kalau kita ketemu. Karena biasanya kalau ketemu mesti ngomongnya nyelekit gitu. Ya mungkin kita tidak mengatakan dia jelek, mungkin hati kita yang terlalu rapuh mungkin. Itu ada gitu aja. Ya. Gitu. Lebih baik hubungan kita Iya. Itu Kalau kita Nggih. Menghindari. orang yang mau berhutang, Nggih. itu boleh tidak? Bagus. Kalau ibu tahu kebiasaannya, kasih aja. iya, dan kalau ibu, ya kalau memang, iya tidak apa-apa. Kalau memang ibu tahu kebiasaannya, dan ibu sedang tidak ingin membantu dia, karena hak ibu ya untuk membantu atau tidak membantu. Kadang kan orang itu ada takaran di mana ini wajar kok dibantu, ini nggak wajar dibantu, ini terlalu sering misalnya.
Itu kan pilihan di ibu, tidak ada masalah. Yang penting dalam hati ibu bukan berniat jahat, tapi lebih kepada karena sekarang enggak dulu deh. Ini ya. Ini saya ngajar barusan ini ada yang WA saya. Terus ya arahnya ke sana lah, mirip yang Bu Anu. Tapi enggak saya baca, saya hapus langsung. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu sudah beruntun kita bantu. Kok masih terus ya? Enggak, kita bukan, kalau saya dalam hati bukan tidak mau bantu. Ntar dulu deh, ambil nafas dulu. Itu seperti itu. Kita tuh mendidik dia. Bisa juga. Cuman kalau saya pribadi lebih kepada, kalau saya sih lebih kepada yang kemarin dulu aja deh. Sekarang ntar dulu nanti. Ya kecuali kalau kita betul-betul cuek. Kita nggak cuek kok gitu. Iya. Ya macam-macam lah orang itu. Iya. Iya. Terus dia ngejar di mana gitu, misalnya di IG atau di Facebook. Ya itu niat banget itu. Ya sudah. Kadang ya itu silaturahmi cuman tahu-taunya ngopinya gitu. Ya. Kemarin nggak ada say hi apa gimana, tahu-tahu datang atau WA ujung-ujungnya. Iya. Tidak apa-apa, silakan aja. Itu pilihannya di ibu. Keputusan meminjam atau tidak meminjam itu di ibu kok. Yang penting kita jangan punya mentalitas tidak mau membantu orang. Bahwa ya saya kira Anda tahulah siapa yang sudah berhubungan dengan Anda kan itu. Jangan ngertos lah siapa ini, orang ini siapa. Kan ada orang-orang tertentu yang memang kita tahu gitu. Biasanya sih begitu gitu. Itu seperti itu. Kalau udah biasanya begitu ya wis harap maklum aja. Nggih, ngaten nggih Bu Rusla. Kembali ke niatnya. Yang penting kita itu jangan punya niat tidak mau membantu. Saya hapus WA-nya itu tidak saya baca. Dalam hati saya bukan tidak mau bantu, enggak dulu. Jadi bukan enggak mau bantu, enggak dulu. Karena sebelumnya sudah gitu. Dan beruntun gitu. Enggak saya jawab karena saya hapus. Saya hapus. Pokoknya saya hapus gitu aja. Kenapa? Karena kalau saya baca nanti kesannya kan dibaca tapi kok enggak direspon gitu. Makanya saya hapus saja. Bukan apa? Enggak, karena saya sudah ada kata-katanya kan. Kan sudah kebaca kata-katanya kan. Enggak. Enggak. Ada kan di WhatsApp itu kan kalau terbaca ada informasinya. Terus ada lagi yang buat itu kata-kata apanya hadisnya bahwa orang yang tidak membaca itu ada hadisnya gitu maka berdosa atau apa itu. Nah, ya saya hapus lagi. Gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Kita kan sudah baca, Ya. tidak sempat menjawab Ya, dinamika orang itu macam-macam. Jadi ya ibu bertanya begitu, jangan dikira saya juga tidak mengalami gitu. Jadi sama. Dan saya ulang tadi, saya beberapa orang saya blokir, teman dekat saya sendiri. Ada beberapa yang memang saya hindari, ada beberapa yang kadang-kadang saya kurangi. Tapi saya semuanya tidak ada niat memutus. Beberapa karena untuk menjaga kesehatan mental. Beberapa mungkin untuk menjaga kesehatan ekonomi juga perlu juga. Tidak mutus. Kalau saya nggak punya niat, kalau insya Allah nggak punya niat mutus. Cuman lebih kepada mengurangi kadar atau kadang ya, menghindar dulu sementara untuk menjaga kesehatan mentalitas itu aja sebenarnya. Allah a'lam bishawab. Matan nggih? Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Ustaz. Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.